Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahyu Hamdani dengan NIM 18030032. Oke, di sini saya akan menjawab dari soal ujian akhir semester mata kuliah Cloud Computing yang diampu oleh Pak Sudaryanto, ST, MNJ. Oke, yang pertama pertanyaannya yaitu dalam belajar computing pernah dipelajari tentang Ngrok, local tunnel, dan patch guide. Nah, langsung aja kita jawab dari yang satu A terlebih dahulu, yaitu jelaskan secara singkat. Ngrok merupakan proxy server untuk membuat atau membuka jaringan privat melalui NAT atau firewall untuk menghubungkan localhost ke internet dengan tunnel yang aman. Lalu pengertian local tunnel yaitu sebuah program yang dapat membagikan server yang dikembangkan tanpa harus online. Local tunnel yang dibuat secara aman dengan diakses secara lokal dengan mempunyai URL unik yang dapat diakses secara publik. Terus patch guide mempunyai pengertian sebuah aplikasi yang menjadikan localhost bagian dari web, dapat membuat server lokal menjadi publik dan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Oke, lalu untuk yang 1B apa perbedaan dari ketiganya? Itu perbedaan dari Ngrok, local tunnel, dan base kita itu Ngrok dapat memperlihatkan HTTP dan TCP yang ada pada NAT atau firewall pada Ngrok. Ngrok adalah proxy yang terbalik yang membuat terowongan aman antara dari titik akhir publik ke layanan web yang berjalan secara lokal. Lalu Ngrok menangkap dan menganalisis semua lalu lintas di atas terowongan untuk pemeriksaan dan pemutaran ulang nanti. Lalu local tunnel memberikan kita fasilitas untuk melakukan eksperimen jika kita masih khawatir web aplikasi yang kita buat tidak berjalan dengan baik di internet. Jadi dia eksperimen dulu sebelum kita publik. Dan itu bedanya adalah di sini kita tidak perlu upload web aplikasi kita ke server local tunnel. Seperti halnya kita upload website kita ke layanan penyedia web hosting. Jadi dia seperti web hosting. Hampir-hampir mirip bedanya. Terus ada patch kita. Patch kita ini adalah sistem yang mengekspos server localhost ke internet publik. Ini paling sering digunakan untuk membuat server web lokal atau server SSL terlihat oleh publik. Jadi itu mungkin beberapa perbedaannya dari Ngrok, local tunnel, dan patch kita. Lalu kelebihan dan kekurangan dari Ngrok, local tunnel, dan patch kita. Patch guide. Yaitu Ngrok mempunyai kelebihan dapat mengeksekusi secara langsung server localhost tanpa harus registrasi terlebih dahulu. Lalu kekurangannya, setiap kali kita menutup aplikasi Ngrok, kita akan diberikan alamat URL publik yang berbeda-beda. Terus ada local tunnel, yaitu kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu open source, proses instalasi mudah, keamanan menggunakan SSL. Terus kekurangannya itu mudah atau rentan diserang oleh DOS. Terus patch kita kelebihannya itu open source dan gratis, bahkan untuk tujuan komersial. Terus software yang andal dan stabil. Lalu kekurangannya terlalu banyak opsi konfigurasi yang bisa mengarah ke rentannya keamanan. Seperti itu. Lalu manfaat local tunnel bagi saya itu mungkin testing website localhost. Jadi untuk mentesting website kita nantinya sebelum dimasukkan ke dalam server. Nah, seperti itu. Terus ada dapat mengakses localhost yang tidak dalam jaringan yang sama. Jadi mungkin ada teman saya yang ingin mengupload websitenya, tapi mungkin ingin saya lihat terlebih dahulu. Nah, itu bisa di jaringan tanpa harus jaringan yang sama, saya bisa mengakses localhostnya. Nah, seperti itu.
Oke, sekarang kita akan kerja untuk nomor 2. Untuk nomor 2 pertama kita baca dulu, yaitu buatlah video tutorial tentang bekerja dengan Git yang di dalamnya menjelaskan tentang membuka report repository. Nah, pertama kita buat dulu bagaimana cara membuat repo repository. Nah, pertama kita buat dulu terlebih dahulu dia repository yang ada dalam GitHub-nya. So, new, terus repository name-nya kita kasih nama UAS cloud computing. Oke, UAS cloud computing. Lalu ini untuk yang add readme file-nya nggak usah, terus kita buat aja create repository. Nah, lalu untuk kita pakai yang ini. Kita simpan dulu ininya. Oh, ini kita simpan dulu di dokumen di sini. Kita simpan dulu terlebih dahulu di sini, yang nanti kita pakai di akhir-akhir. Oke. Oke, yang pertama lalu kita buat folder di sini yang sama dengan namanya di ini, UAS Cloud Computing. UAS Cloud Computing. Oke. UAS Cloud Computing. Oke. Itu sudah. Setelah itu kita masuk di git bash here, baru kita masukkan git init inisial. Nah, oke, sudah. Nah, kita masuk di desktop UAS Cloud Computing sebagai master. Oke, sudah. Sekarang langkah selanjutnya itu membuat file dengan ekstensi HTML. Membuat file ekstensi HTML kita di sini masukkan touch index HTML. Nggak bisa, berarti kita pakai vim index.html. Oke, setelah itu ini kan sudah kita buat file dengan ekstensi HTML. Nah, di dalamnya kita beranggapan bahwa kita ini sebuah prodi. Nah, sebuah prodi. Jadi di dalamnya di sini ada jurusan prodi fakultas teknologi industri. Nah, di situ ada informatika, teknik industri, teknik elektro. Oke, setelah itu save-nya tekan escape, lalu kita kasih !2 WK untuk menyimpannya. Oke, sudah. Setelah itu kita
Langkah selanjutnya kita melihat status yang ada di working area. Oke. Git status. Git status berarti ini kita sudah ada indeks HTML. Nah, ini sudah ada, belum di commit, belum ada di area staging. Nah, bagaimana cara kita memindahkan file ini ke area staging yang ada pada soal 2D? Itu dengan menggunakan git add titik. Titik. Oke, terus kita cek lagi git status. Oke, indeks ini sudah berpindah ke area staging. Nah, kita lanjut lagi bagaimana caranya mengcommit file ini, yaitu dengan menggunakan git commit terus min m dan komentarnya kita prodi dalam fakultas teknologi industri. Oke, kita enter, yaitu kita cek lagi statusnya. Oke, sudah terkomit, sudah tidak ada apa-apa. Nah, sekarang kita lihat lagi bagaimana cara melakukan perubahan atau edit file pada Git sini, yaitu kita gampang saja, kita tinggal vm, terus masuk lagi di indeks HTML, sorry. Nah, ini kita coba tambah saja. Terus kita tambah misalnya teknik mesin misalnya. Teknik mesin. Teknik mesin. Terus sama misalnya teknik teknik mesin ya, pakai teknik mesin. Sama kita misalnya tambah ilmu komputer misalnya ya, ilmu komputer. Nah, kita tinggal escape save lagi, escape terus titik 2 key. Oke, udah tersimpan, baru kita cek git statusnya. Nah, ini dimodifikasi ya, dia indeks HTML-nya dimodifikasi. Nah, selanjutnya kita tinggal commit, kita tinggal pindahkan saja ke staging areanya dengan cara git add terus titik. Lalu cek statusnya lagi, udah pindah. Habis itu tinggal commit dia, git commit, terus kita masukkan di sini tambahan prodi. Oke. Kita cek lagi git statusnya. Oke, udah tidak ada lagi. Nah, lalu kita lihat di sini 2G melihat log di setiap perubahan. Berarti kita sekarang melihat
bagaimana cara kita lihat perubahan di setiap apa yang kita masuki gitu, kita apa yang kita masukkan atau tidak, apa yang kita ubah. Git log, gunakan git log. Nah, di sini yang pertama, di sini ada buat file dan prodi dalam Fakultas Teknologi Industrial. Terus yang kedua, tambahan prodinya. Nah, jadi bahwa sini kita bisa lihat bahwa pentingnya menggunakan komentar di sini sangat penting, apalagi menggunakan git secara lokal. Selanjutnya, mengembalikan data atau file yang dihapus. Mengembalikan data atau file yang dihapus itu sebelumnya harus kita tambahkan terlebih dahulu beberapa file. Nah, misalnya saya tambahin untuk angkatan 18, saya film 18.html. Oke. Terus saya misalnya di sini namanya, dan di sini saya kasih nama ini, saya kasih 18.03.001. Ini saya kasih nama Andi. Terus 19.03.0002 saya kasih nama Yoga. Terus 18.03.0003 Kelvin. Terus 18.03.0004 Aldin. Nah, setelah itu kita save, escape terlebih dahulu, terus save wiki. Oke, terus kita tambahin lagi film A19 misalnya HTML. Terus kita misalnya kita kasih 19.03.0001 misalnya Dani. Terus 19.03.0002 misalnya Satria. Terus 19.03.0003 misalnya Dedi. Nah, kita simpan, escape terlebih dahulu. Kita wiki untuk menyimpannya. Oke, sudah. Lalu kita lihat. Nah, di sini ada 3 file. Ada 18, 19, dan angkatan 18, angkatan 19, dan indeks. Oke. Terus kita hapus terlebih dahulu dengan menggunakan rm atau remove. Misalnya kita kasih hapus a18.html. Oke, a18.html. Terus kita tinggal enter. Nah, itu terus coba kita cek. Nah, sudah terhapus, yang A18-nya sudah terhapus, tinggal A9, angkatan 19 sama indeks. Nah, sekarang bagaimana kita mengembalikan file yang sudah terhapus? Itu kita pertama lihat dulu git statusnya. Git statusnya kita lihat. Nah, kita di sini kita belum add commit dia. Jadi kita commit dulu terlebih dahulu.
hapus angkatan. Oh, sorry. Di sini saya tadi belum commit dulu terlebih. Seharusnya saya commit dulu, git add dulu. Terus sama kita commit dia. Commit dia. Tambahkan A angkatan 19. Oke. Lalu kita cek status. Oke, ini sudah ada. Oke, berarti tadi A18-nya kita anggap tidak ada saja. Nah, sekarang bagaimana kita remove A19.html. Nah, ini sudah di remove, kita git status. Ini sudah di delete, kita tinggal commit saja. Hapus 19. Oh, kita git add dulu, sorry. Terus kita oke, lalu kita lihat statusnya. Oke, sudah tidak ada. Lalu kita git log. Nah, di sini dilihat bahwa kita telah menghapus angkatan 19. Oke, bagaimana kita cara mengembalikannya? Dengan menggunakan git checkout, terus hash 3 di paling depan, itu yaitu 139 B1, 139 B1, terus min masukkan namanya A19.html. Enter. Sekarang kita coba tekan ls. Nah, sudah kembali. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu kita akan lihat bagaimana cara menambahkan branch baru pada 2i. Bagaimana cara mendapatkan branch baru? Yaitu kita cek dulu branch-nya apa aja, git branch. Oke, ada master. Nah, misalnya kita tambahkan git branch, misalnya Dani, oke. Terus kita cek lagi git branch, ada Dani dan master. Ini kalau dia hijau di master berarti yang ada dia lagi ada di master. Nah, bagaimana kita misalnya pindah ke Dani itu dengan menggunakan git check out lalu Dani. Nah, di sini kita lihat sudah terganti Dani, terus kita coba cek lagi git branch. Nah, di sini kita yang hijau yang Dani. Nah, selagi kita pada branch Dani, kita coba untuk menambahkan PM. Tadi kan sudah anggap tadi kan angkatan 18 kita anggap tidak ada. Nah, kita dari branch Dani ini kita coba untuk menambahkan angkatan 18. A terus 18. Terus .html.
sorry salah di sini kurang i. Oke. Saya 18.03.00.01 Aldin. 18.03.00.02 Kelvin. 18.03.00.03 Dodi. 18.03.00.04 dan nah kita tinggal escape aja, lalu save dia wiki. Oke, kita tinggal, jangan lupa tadi kesalahan kita bahwa kita lupa menambahkan git add, menambahkan git add. Oke, lalu kita git commit dia. Nah, 18, terus kita tambahkan 18. Oke. Bahkan angkatan 18. Oke. Sudah. Terus kita cek git statusnya. Oke, tidak ada. Jadi alurnya yang pertama misalnya kita buat sebuah file, kita buat dulu, atau tidak kita ngedit sebuah file, atau tidak kita tambah atau hapus. Kita setelah itu semua jangan lupa kita git add dulu, habis git add lalu kita commit dia. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita bagaimana menampilkan visualisasi dalam bentuk graf. Nah, untuk menampilkan visualisasi dalam bentuk graf, kita tinggal git log, terus min all, terus min decorate, lalu min one line, lalu min graph. Oke. Oh, di sini saya sebagai branch Dani ya. Coba kita ganti dulu ke master. Nah, lalu kita coba. Mungkin nggak kelihatan. Coba kita buat satu branch lagi, misalnya git branch Wahyu misalnya. Lalu kita check out ke Wahyu. Lalu kita tambahkan satu file. Nah, misalnya angkatan 17. Oke. Ini 18.03.00 17.03.00.01 misalnya kita kasih nama Andi. Lalu 17.03.00.02 Maya. Nah, itu langsung kita save aja. Escape dulu baru kita save wiki. Lalu jangan lupa kita git add dulu. Lalu kita commit dia. Lalu kita coba git status. Oke, sudah tidak ada. Kita pindah lagi ke master. Oke. Lalu coba kita cek lagi yang ini. Nah, ini dia. Kelihatan ya bahwa
garisnya ya. Nah, misalnya tadi di headmaster ini, di sini bercabang. Yang ke atas ini dari Wahyu, yang di bawah dia ke Dani. Nah, dia bercabang dia. Tadi karena cuma satu, makanya dia cuma naik aja ke atas. Jadi kayak satu garis lurus, jadi nggak terlalu kelihatan. Nah, sekarang dua nih, kelihatan grafnya. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan merge-nya? Jadi kita tinggal git, terus merge, ya kita lihat di sini. Ya di sini. Oke, di sini kita lihat sini misalnya kita git merge Dani. Nah, di sini langsung kelihatan yang Dani punya. Dan kita git merge Wahyu. Nah, lalu bagaimana itu kan secara kita lihat bahwa langsung muncul di sini. Yang bagaimana kita di sini bahwa sudah di merge, kita tinggal git merge terus git branch terus min merge. Nah, seperti itu. Nah, setelah dipakai, branch-nya kita tinggal hapus saja dengan rm branch Dani. Lalu kita hapus git branch git ini git branch terus min d. Oke. Terus yang Wahyu juga. Oke. Terus coba kita tinggal cek. Tinggal master sama merge-nya. Oke, setelah itu, setelah kita melakukan sudah buat repository, terus kita sudah buat file, terus kita sudah lihat bagaimana status yang ada di working area setelah buat file, itu kita memindahkan file dari working area ke staging area sudah, terus sudah commit file sudah, terus melakukan perubahan pada file yang ada tadi admin di index HTML, lalu kita mengembalikan data atau file yang dihapus tadi angkatan 19 tadi, lalu kita menambahkan branch baru yang tadi Dani sama Wahyu, lalu menampilkan visualisasi dalam bentuk graf tadi ada di branch Wahyu sama Dani ada menambahkan satu file masing-masing yaitu angkatan 18 dan angkatan 17. Terus
terus melakukan merge supaya di branch master bisa dapat melihat file yang diupload dari masing-masing branch. Lalu tadi kita menghapusnya. Nah, sekarang bagaimana kita dari file lokal Git ini kita uploadkan ke GitHub. Nah, tadi yang saya bilang nah, yang kita sudah simpan tadi tinggal di copy aja. Oke. Enter. Kita copy lagi. Oke, setelah itu copy lagi. Oke. Kita sign in with your browser. Oke. Terus address Git Manager. Oke. Oke, sekarang kita tinggal coba cek dulu yang repository. Tuh. Nah, sudah ada. Nah, karena sudah ada, nah berarti menandakan bahwa untuk nomor 2 saya sudah berhasil. Oke, mungkin sekian saja dari jawaban dari UAS Cloud Computing. Kurang lebih saya mohon maaf bila ada salah kata atau beberapa hal kesalahan atau kurang dapat dijelaskan secara baik. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.